Sebelum kalian lanjut nonton videonya guys, kalian klik dulu tombol subscribe di bawah. Aku kasih waktu 5, 4, 3, 2, 1. Terima kasih, enjoy! Ayo Chris, kita lihat saja apakah Gizmo mau diajak pergi bermain ke taman. Ini aneh. Ya, ibumu tidak pernah membiarkan pintu ini terbuka. Ibu, ayah. Aku di sini. Hei, apa yang kau lakukan? Gizmo! Jangan halangi aku! Chris, alarm tidak nyala dan dia barusan... Aku bilang jangan halangi! Nah, sekarang sudah menyala. Buka pintunya, cepat! Kamu yang membuat kita terkunci. Tidak akan buka sampai polisi datang. Lihat apa kamu? Lihat seorang pencuri, penjahat, dan kamu pasti akan bayar. Diam! Kamu tidak kenal aku dan tidak tahu siapa aku sebenarnya. Keluarga kaya, mainan robot, dan lab canggih di rumah yang mewah. Kamu tidak tahu siapa aku sebenarnya dan juga asal-usulku. Apa kamu lapar? Joy, jangan bicara dengannya. Karena itu kamu masuk? Apa pedulimu? Namaku Joy. Kamu? Joy, sudahlah. Kamu pasti takut. Aku juga. Tapi mungkin ini hanya hilaf, kan? Kamu bisa jelaskan kenapa kamu masuk ke rumah ini? Aku tidak bermaksud. Itu hanya... berisik sekali alarm itu! Jangan bergerak. Ayo ikut. Aku lega tidak terjadi apa-apa. Ya, mungkin kita sebaiknya lupakan hal ini. Seumur hidup bisa terbayang-bayang nih. Profesor, mari masuk ke dalam untuk membuat laporan. Pak, apa yang akan terjadi pada anak itu? Namanya Jason Dunning. Dia dari dulu memang bermasalah. Jika Anda menuntut, akan kami proses lebih lanjut. Chris, kamu dengar itu? Kita harus beritahu mereka, dia bukan penjahat. Apa maksudmu bukan penjahat? Dia masuk rumah, dia curi makanan di dapur, dia ikat aku, dan bisa jadi dia lakukan sesuatu kalau kamu tidak datang, Chris. Pokoknya sudah kelewat batas. Chris, aku serius. Ada sesuatu tentang dia. Jika diberi kesempatan, mungkin dia bisa berubah. Dia pencuri, Joy. Dia pantas menerima akibatnya. Superbook. Oh, Chris, semoga ini perjalanan yang santai. Aku tadi baru diikat. Aku sedang membawamu menyaksikan perubahan ajaib pada diri pria paling berbahaya. Oke, sudah cukup. Pulang yuk. Guys, lakukan info scan dan cari tahu di mana kita sekarang. Menurut dia sensorku, kita pasti tidak di Kansas lagi. Sepertinya kita mendarat di kota Yerusalem kuno, dan ini tahun... Oke, aku pikir bakal berhenti.
Tangkap mereka! Ke arah sana! Di gang itu! Cepat, ikuti aku. 2 lagi ke barat. Siapa yang mengejar kita? Saulus dari Tarsus. Sembunyi di pot itu. Tangkap dan kurung semua pengikut Yesus malam ini. Geledah setiap rumah. Cia! Oh, bagus. Bahaya sudah lewat. Wow, sepatu baru. Saya Kaleb. Kalian tidak perlu khawatir. Ananias ada di sini. Tetap waspada. Kenapa kalian sembunyi dari pria bernama Saulus? Kami pengikut ajaran Yesus dari Nazaret. Dan karena itu para pemimpin menganggap kami meninggalkan Tuhan. Padahal tidak. Tapi satu yang paling giat untuk memadamkan semangat kami, yaitu Saulus dari Tarsus. Syukurlah dia tidak berhasil malam ini. Saulus hadir saat orang-orang membunuh Stefanus. Siapa Stefanus? Stefanus orang yang istimewa. Dia mengasihi Allah sepenuh hati dan begitu semangat dengan pesan Yesus tentang keselamatan. Stefanus menjelaskan Yesus adalah penggenapan janji Allah, korban yang sempurna. Jauh lebih baik daripada lembu domba yang dipakai untuk pengorbanan. Tapi tiap penjelasan hanya membuat para penuduh lebih marah. Stefanus dipenuhi Roh Kudus. Dia memaafkan musuhnya bahkan saat mereka merajamnya. Lihatlah, aku melihat langit terbuka dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Tuhan, ampuni perbuatan mereka. Di sana Saulus menghasut mereka merajam Stefanus. Lalu dia berusaha menghentikan semua pengikut Yesus. Dia pergi dari rumah ke rumah menangkapi orang, menyeret siapapun ke penjara, termasuk perempuan yang percaya pada Yesus. Ananias, ada pengawal mungkin bersama Saulus. Semua harus ke rumahku di Damaskus. Kalian aman di sana. Sembunyi. Di sini persembunyian mereka. Hilang? Cari mereka. Pasti masih di sini. Saya yakin mereka mencoba untuk lari. Mereka bergerak dari Yudea melalui Samaria dan Galilea sampai ke Syria. Ada kubu murid-murid Yesus tinggal di sini, di Damaskus. Imam besar, saya butuh surat pribadi dari Anda untuk memimpin rumah ibadat di Damaskus agar mereka mendukung saya mengakhiri infeksi ini untuk selamanya. Pengikut Yesus ini telah mengabaikan hukum Musa.
baiklah akan kuberikan. Dengan begitu, aku akan membersihkan Damaskus dalam seminggu. Aku harap Chris dan Ananias berhasil meloloskan diri. Saya terus memantau pemindai. Saya melacak semua kristal fosfor olahan dalam radius 100 mil. Sepertinya aku absen saat guru menjelaskan kristal fosfor. Apa hubungannya dengan mencari Chris? Jam tangannya mengandung kristal fosfor olahan dan tidak ada di daerah atau waktu ini. Wow, jadi dengan melacak kristal jam itu, kamu sedang melacak Chris? Sepertinya Chris dan Alojinya telah tiba di Damaskus. Ananias pasti naik kuda untuk melintasi padang pasir. Kusirnya sedang menuju Nazaret. Kita harus ke utara untuk beberapa hari lagi. Bisa lebih cepat kalau kita dapat tumpangan. Itu Saulus! Siapakah engkau? Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tapi bangun dan berdirilah. Aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau sebagai pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat dan yang akan kuperlihatkan kepadamu. Aku akan mengasingkan engkau dari bangsa ini dan dari bangsa-bangsa lain. Aku mengutus engkau kepada mereka untuk membuka mata mereka supaya berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa iblis kepada Allah, supaya oleh iman mereka kepada-Aku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian untuk orang-orang yang dikuduskan. Saulus, apa yang terjadi? Aku tidak bisa melihat. Aku buta. Bawa aku ke Damaskus. Yesus berbicara padaku dan aku akan taat. Dia memerintahkanku untuk bicara dan menunjukkan jalannya kepada bangsaku. Pasti kepalanya terbentur. Bawa dia ke Damaskus seperti yang dia mau. Saya akan kembali ke Yerusalem. Imam besar pasti akan kecewa. Ananias akan takjub kalau dia mendengar ini. Percayalah, Chris, Allah mengawasi kita dan Dia tidak akan tidur saat mereka menghampiri kita. Adonai Eloheinu meleka olah. Ananias. Saya di sini, Tuhan. Mari, pergilah ke jalan yang bernama Lurus. Dan carilah di rumah Yudas seseorang yang bernama Saulus. Ia berdoa dan dalam penglihatan ia melihat bahwa seorang bernama Ananias masuk dan menumpangkan tangan ke atasnya supaya ia melihat lagi.
Tuhan, dia telah melakukan banyak kejahatan terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Pergilah, dia kupilih untuk membawa namaku ke seluruh dunia. Menurut pemindaiku, Chris seharusnya... Joy! Gizmo! Chris! Kalian berhasil. Dari mana saja Chris, kalian? Kamu tidak akan percaya apa yang terjadi. Itu tadi Saulus. Kalian bertemu Saulus? Dia di sini di Damaskus. Ananias. Chris, dia sudah berubah. Ananias, Saulus mengikuti kita. Iya, aku akan menemuinya. Apa maksudmu? Tuhan memberitahuku hati Saulus telah berubah dan dia menerima pencerahan. Dia menungguku. Tapi ini mustahil. Sejahat itu bisa berubah begitu saja. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Siapakah itu? Saulus, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu, menyuruh aku agar engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Tuhan telah memberitahu kau akan melakukan hal ini. Wah. Sekarang apalagi yang kau tunggu? Serahkanlah dirimu dibaptis, mulailah hidup baru, muliakanlah Tuhan. Telah berubah. Aku dulu berkata jahat, menghina dan menganiaya. Tuhan telah mengampuniku karena dulu aku tidak mengenalnya, melakukan semuanya dalam kebodohan. Kamu bagian dari kelompok yang membunuh Stefanus, temanku. Iya, aku di sana, dan aku menghasut mereka untuk merajamnya. Tapi ucapan terakhir dari Stefanus menghantuiku berulang kali. Tuhan, ampuni mereka atas apa yang mereka perbuat. Sekarang aku minta pengampunan dari semua yang telah aku aniaya. Aku mengampunimu. Bukankah itu Saulus dari Tarsus? Dia bicara tentang Yesus sekarang. Tahun lalu dia menangkap keluargaku di Yerusalem. Jangan dengarkan dia. Dia pura-pura. Dengarlah, kalian tidak mengerti. Yesus datang untuk menyelamatkan yang berdosa. Aku yang paling berdosa. Tapi karena itulah aku beroleh kemurahan agar di dalamku Yesus Kristus menunjukkan kesabarannya sebagai contoh kepada mereka yang akan percaya kepadanya untuk hidup yang kekal. Banyak tentara datang lewat gerbang kota. Mereka mencari Saulus. Kamu harus lari. Ayo, cepat. Iya. Ayo. Gerbang
kota telah dikunci. Mereka akan menggeledah setiap rumah. Ananias, aku punya rencana. Siapa yang mau bantu aku? Banyak pengawal mencari di sisi barat kota. Pergi dan jadilah penginjil besar untuk bangsa-bangsa lain dengan membagikan firman Tuhan. Apakah dia aman? Aku percaya Allah punya tugas istimewa untuknya. Siapkan hatimu, Kaleb. Allah juga punya tugas besar untukmu saat kamu dewasa kelak. Kamu harus siap saat waktumu datang. Senang kembali ke rumah. Chris, lihat. Anak yang masuk ke lab tadi tidak ada di dalam mobil. Dia pasti lari saat kita pergi. Aku sudah cukup kejar-kejaran malam ini. Biar polisi saja yang urus. Chris, Joy. Oh, kalian di situ. Ibu, anak yang masuk tadi, sebaiknya kamu datang ke lab sebentar ya. Ibu, aku salah sebelumnya. Soal apa? Mengenai anak itu, setiap orang layak dapat kesempatan kedua. Aku bisa memaafkannya, Bu. Aneh, itu yang dia minta kalau kita bersedia. Dia sedang disiapkan. Disiapkan untuk apa? Mungkin tugas istimewa yang sudah ditentukan untuknya oleh Tuhan. Chris Quantum, kadang-kadang kamu membuat ibu sangat kagum. Dari mana kamu dapat jawaban seperti itu? Yesus, kau mati di salib, bangkit untuk selamatkan dunia. Ampuni segala dosaku, kau juru selamat dan Tuhan.